Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai di mana? Fa iyyaka ya miskin ini. Coba dibaca. Keras. Hah? Sampai mana? Hah? Wa du'ain la yusma' ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa afadu alaina min barakatihi wa anwarihi bid-darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam marartu laylata usriya bi aqwamin tuqratu syafa'uhum bimaqarida min narin faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa an qaulihi lan saking dawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an qaulihi lan saking dawi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam marartu lumaku sapa ingsun lailata usriya ing dalem wengi den lumaku aken sapa bi ingsun marartu lumaku sapa ingsun lailata usriya ing dalem wengi usriya kang den lumaku aken sapa bi ingsun lailata ing dalem wengi usriya kang den lumaku aken sapa bi ingsun bi aqwamin tetemu kelawan pira-pira kaum bi aqwamin ketemu kelawan pira-pira kaum Tukratu kang den gunting
Tukura tukang den gunting. Apa syafahuhum biro-biro latini aqwam. Apa syafahuhum apa biro-biro latini aqwam. Apa syafahuhum biro-biro latini aqwam bimaqari lawan biro-biro gunting. Bimaqari lawan biro-biro gunting minarin saking geni. Minarin saking geni. Bima qariba kelawan pira-pira gunting minarin saking geni. Fakultu moko takon sapa ingsun, ngucap sapa ingsun. Fakultu moko ngucap sapa ingsun man utawi sapa iku antum sira kabeh. Man utawi sapa iku antum sira kabeh. Fakultu moko ngucap utawa takon sapa ingsun man utawi sapa iku antum sira kabeh. Qalu ngucap sapa Aqwam. Qalu ngucap sapa Aqwam. Qalu ngucap sapa Aqwam kunna ana sapa kita. Kunna ana sapa kita. Kunna ana sapa kita. Kunna ana sapa kita. Nakmuru iku merintahaken sapa kita. Nakmuru iku merintahaken sapa kita bil khairi kelawan kebagusan. Bil khairi kelawan kebagusan. Kunna ana sapa kita. Nakmuru iku merintahaken sapa kita bil khairi kelawan kebagusan wala na'tihi. Lan ora nekani sapa kita ing al khair. Wala na'ti lan ora nekani sapa kita ing al khair. Wa nanha lan nyegah sapa kita anisyarri saking kaoloan. Wa nanha lan nyegah sapa kita anisyarri saking kaoloan. Wa nanha lan nyegah sapa kita anisyarri saking kaoloan wa na'ti hilan nekani sapa kita ing syar. Wa nahalan nikazabo kita ani syarri saking kaolowan wa na'ti hilan nekani sapa kita ing kaolowan. Fa iyyaka muqawwatiya sira. Fa iyyaka muqawwatiya sira. Fa iyyaka muqawwatiya sira. Ya miskinu he wong kang ora duweni ilmu.
wedi ing antuz'ina li tazwirihi antuz'ina ing ento anut sapa sira antuz'ina ing ento anut sapa sira li tazwirihi maring pepaese syaitan. Iya kamu kawati sira ya miskune wong kang ora duweni ilmu antudina ing ento anut sapa sira ditazwirihi maring pepaese syaitan wa tadalla lan tetemu sira wa tadalla lan tetemu sira bihabli hururihi kelawan tali pembujuke syaitan watadalla lan ketemu sapa sira bihabli hururihi kelawan tali pembujuke syaitan. Fawailun lil jahili haitsu lam yata'allam. Fawailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan. Wa wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima 'alima alf marratin. Fawailun maka utawi siksa lan kerusaan. Fawailun maka utawi siksa lan kerusaan. Fawailun maka utawi siksa lan kerusaan. Iku lil jahili kadwe wong bodho. Lil jahili ku kadwe wong bodho haitsu lam yata'allam sekiranya ora belajar sapa jahil haitsu lam yata'allam ing dalem sekiranya ora belajar sapa jahil haitsu lam yata'allam ing dalem sekiranya ora belajar sapa jahil marratan kelawan ambalan wahidatan kang siji marratan kelawan ambalan wahidatan kang siji marratan kelawan ambalan wahidatan kang siji fawailun wa wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima 'alima alf marratin. Wawailun lan utawi kerusaan siksa lan kerusaan. Wawailun lan utawi siksa lan kerusaan. Wawailun lan utawi siksa lan kerusaan iku lil alim kadue wong alim iku lil alim kadue wong alim haitsu lam ya'mal ing dalem sekirane ora ngamal sapa alim haitsu lam ya'mal ing dalam sekiranya orang amal sapa alim bima kelawan ilmu bima kelawan ilmu alim kang ngerti sapa alim bima kelawan ilmu alim kang ngerti sapa alim
alfa marratin kelawan 1000 ambalan, alfa marratin kelawan 1000 ambalan, wawailun lan siksa lan kerusakan, wawailun lan utawi siksa lan kerusakan iku lil alimi kadhe wong alim, aitu lam ya'mal ing dalem sekirane orang amal sapa alim bima kelawan ilmu, alim maka ngerti sapa alim alfa marratin ing dalem 1000 ambalan. Wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala 3 ahwalin. Ya, maknanya sampai di sini dulu. Kita teruskan mana yang belum kita bahas. Sampai mana yang belum kita bahas? Walakin yanbaghi laka, ini ya, ay ya'lama kemarin kita sudah membahas tentang 2 tujuan di dalam mencari ilmu. Kita berlanjut apa yang harus kita lakukan setelah itu atau bahkan sebelum itu. Imam Ghazali kemudian menjelaskan walakin, dan kemarin saya ulangi kembali, ada 2 tipe santri atau thalibul ilmi yang mencari ilmu dengan 2 tujuan berbeda. Yang pertama tujuannya adalah tujuan duniawi, jelas tidak ada kaitannya dengan akhir. Kemudian yang kedua adalah niat atau tujuannya adalah untuk mencari hidayah, semata-mata mencari hidayah. Nah, kemudian selanjutnya walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai' annal hidayah allati hiya thamaratul ilmi laha bidayatun wa nihayah wa zahirun wa batin. Sebaiknya sebelum melangkah baik itu kita melangkah menuju di mana kita mencari ilmu dengan niatnya, seyogyanya atau seharusnya kita harusnya tahu bahwa annal hidayah allati hiya thamaratul ilmi laha bidayatun wa nihayah, bahwa hidayah di mana ini menjadi sebuah tujuan utama bagi mereka yang mencari ilmu itu mempunyai awal dan mempunyai akhir. Ada dasar, ada puncak. Wa zahirun wa batinun. Hidayah itu juga mempunyai sisi luar dan sisi dalam. Saya ulangi. Hidayah yang mana merupakan tujuan utama bagi mereka yang mencari ilmu. Kemarin kan disebutkan ada 2 tipe orang yang mencari ilmu. Ada yang niatnya hanya mencari duniawi tanpa ada kaitannya dengan akhirat. Kemudian yang kedua, dia hanya mencari hidayah dari Allah. Dan inilah niat yang benar. Nah, kemudian sebelum kita melangkah, sebaiknya kita tahu bahwa hidayah itu mempunyai awal dan akhir, mempunyai dasar dan puncak, juga mempunyai sisi luar dan dalam.
sini walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in anna al-hidayah allati hiya thamaratul ilmi. Hidayah itu adalah buahnya ilmu. Tujuan kita kan mencari hidayah. Ketika tujuan kita mencari hidayah dari Allah, maka hidayah itu merupakan buah daripada ilmu yang kita cari. Hidayah itu adalah buahnya, atau paling tidak hasilnya. Itu ada dasar dan ada puncak, ada awal, ada akhir, ada sisi luar dan ada sisi dalam. Ada zahiran, ada batinan, ada bidayatan, ada nihayatan. Wala usula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha wala uthura ala batiniha illa ba'da al-wuqufi ala zahiriha. Ketika kita melangkah menuju akhir dari hidayah, menuju puncak dari hidayah, kita tidak akan bisa sampai ke sana kecuali kita melangkahnya memulai dari dasar. Tidak mungkin kita mencapai akhir kalau kita tidak tahu awalnya. Wala usula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Jadi kita tidak akan sampai pada puncaknya kalau kita tidak tahu dasar. Kita tidak akan tahu sampai di mana batas akhir daripada hidayah itu kalau awalnya kita tidak tahu. Artinya tidak bisa seseorang itu kemudian meloncat melampaui awal sampai kepada akhir. Karena awal dan akhir ini adalah dua sisi yang tidak bisa saling dihilangkan. Kalau kamu mau mencapai puncaknya, ya harus dari awal. Kemudian wala uthura ala batiniha illa ba'da al-wuqufi ala zahiriha. Kamu tidak akan tahu hakikatnya hidayah, batinnya hidayah, kalau kamu tidak tahu zahirnya. Tidak mungkin kita mengetahui dalamnya kalau kita tidak tahu zahirnya. Kita tidak akan tahu apa yang ada di dalam gelas kalau kita tidak tahu gelasnya. Gelas mana yang sebetulnya yang di dalamnya ada hidayah? Kalau kita tidak tahu luarnya, kita kan tidak tahu dalamnya kayak apa. Tidak mungkin kita tahu dalamnya tapi tidak tahu luarnya. Tidak mungkin kita tahu dalamnya tapi tidak tahu luarnya. Tidak mungkin kita melewati sampai pada puncak tanpa melalui dasar. Kita akan naik ke sebuah bangunan, puncaknya di lantai atas itu lantai 4. Tidak mungkin kita sampai ke lantai 4 kalau kita tidak mulai dari bawah. Orang sakti pun misalkan meloncat, itu meloncatnya kan dari bawah. Tidak mungkin meloncat dari atas. Proses untuk mengetahui puncak itu pasti melalui bawah. Tidak mungkin kemudian tidak melalui bawah. Proses mengetahui hidayah yang berada di puncaknya, itu prosesnya pasti melalui dasar. Kita akan mengetahui apa yang ada di dalam gelas, prosesnya harus tahu gelasnya. Pasti akan melalui zahirnya dulu, baru kepada batin. Ya, sampai di sini mungkin agak rancu, agak ngambang ya. Nah, kita lanjutkan saja. Ya, yang penting rumus ini sudah masuk dalam pikiran kita, sudah hafal, masuk. Ya. Jadi kalau kamu belum paham, nanti di belakang ada penjelasan sehingga akan lebih paham. Yang penting ini dulu,
Bahwa untuk mencapai puncak prosesnya harus melalui dasar. Bahwa untuk mengetahui apa yang berada di dalam, maka dia harus tahu zahir. Tidak mungkin kita sampai kepada akhir kalau tidak kita melalui yang awal. Tidak mungkin mencapai puncak kalau tidak melalui dasar. Tidak mungkin mengetahui batin kalau kita tidak mengetahui zahir. Itu dulu dihafal. Dalam benak kita ini agak ruwet memang. Bahasanya bahasa karya-karya Imam Ghazali itu memang agak ruwet ya. Ini padahal karyanya Imam Ghazali yang paling dasar Bidayatul Hidayah ini. Belum ke Ihya Ulumuddin, macam-macam itu ya. Tapi coba kita kaji sedikit demi sedikit nanti dengan insyaallah, dengan barokahnya para guru, dengan barokahnya Imam Ghazali, kita akan dibuka futuh di bidang ilmu, terutama karya-karya beliau. Kita teruskan, waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Dari semua penjelasan-penjelasan yang dijelaskan di muqaddimah ini oleh Imam Ghazali, beliau seraya berkata, waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Ingatlah, saya memberikan isyarat kepadamu bi bidayatil hidayah dengan bidayatul hidayah. Bidayatul hidayah yang karyanya beliau. Litujarriba fiha nafsaka wa tamtahina biha qalbak. Agar kamu bisa melatih dirimu, wa tamtahina biha qalbak, juga menguji hatimu. Waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Ingatlah, saya memberi sinyal, memberi isyarat kepadamu dengan bidayatul hidayah ini, litujarriba fiha nafsak, agar supaya kamu bisa mentraining nafsumu, dirimu, wa tamtahina biha qalbak, dan menguji hatimu. Setelah kemudian kamu berusaha mentraining diri kamu, mencoba dan mencoba, fa in sadaqta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan wa laha qabilatan fadunaka wattaqallu'a ila nihayati wattaghallula ila biharil ulumi wal mukashafati. Ada wal mukashafati? Hah? Tidak ada. Iya, di ba'd nusakh ada. Kalau kamu di dalam training menguji jiwa kamu, diuji terus. Dengan apa? Dengan apa yang ada di Bidayatul Hidayah ini nanti. Dalam kitab ini ada banyak bagaimana kita bangun tidur, adabnya mandi, adabnya. Ini penjelasannya bukan pada tataran fikihnya, tapi pada tataran tasawufnya. Kalau apa yang sudah ada di dalam kitab ini nanti setelah kita pelajari, kemudian kita lakukan, kita uji coba kepada jiwa kita, kepada diri kita, kemudian kita menguji hati kita, kita lihat apa yang terjadi pada saat itu. Fa in sadaqta qalbaka ilaiha ma'ilan. Ini setelah training ya, ketika training. Fa in sadaqta ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan wa laha qabilatan. Ketika menggunakan Bidayatul Hidayah ini,
dibuat untuk mentraining diri, berlatih diri, dan menguji hati. Kemudian yang kamu temukan adalah hatimu itu condong, senang, cenderung untuk melakukan apa yang sudah menjadi tatanan atau tuntunan di dalam bidayatul hidayah. Kalau itu yang terjadi, fadunaka wattaqallu'a ila nihayat wattaqallula ila biharil ilmi ulumi wal mukasyafah. Kalau itu yang terjadi, maka bersiaplah kamu untuk mengambil atau memulai memproses diri untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dari derajatmu yang sekarang. Wattaghalula ila biharil ulum, dan kamu mampu menyelami lautan yang dalam masalah ilmu wal mukasyafat dan mukasyafat. Berarti ya? Hah? Nyampung ya? Hah? Begini. Tadi dijelaskan ada hidayah itu ada zahir, ada batin, ada bidayat dan nihayat, ada dasar, ada puncak, ada zahir, ada batin. Untuk mencapai dan mengetahui semua itu, Imam Ghazali menulis karya yang bernama Bidayatul Hidayah. Di dalam Bidayatul Hidayah ini beliau mengisyarahkan bagaimana caranya tidur, duduk, berdiri, berjalan, adabnya orang yang mencari ilmu, niatnya, semua terangkum di dalam Bidayatul Hidayah. Paham ya sampai di sini? Nah, kata Imam Ghazali, wa ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Ini dibuat sebagai alat untuk mentraining diri kita, untuk menguji hati kita. Jadi amal-amal yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu nanti dibuat metode. Metode untuk mentraining diri kita, untuk menguji hati kita. Tujuannya apa? Untuk mencapai dan mengetahui hidayah yang ada mulanya, ada akhirnya, ada dasarnya, ada puncaknya, ada zahir, ada batin. Sampai di sini paham? Ya, paham? Woi, paham woi? Yalah, yang penting begitu wes. Nah, kemudian kata Imam Ghazali, kalau di dalam training itu, di mana metodenya menggunakan bidayatul hidayah, kamu menemukan diri, jiwa dan hati kamu senang dan condong terhadap metode-metode yang dilakukan, maka berarti fadunaka at-taqallu ila nihayat wa taghallul fi biharil ulum. Maka berarti kamu sudah melangkah dan mengambil jalan yang tepat untuk menuju kepada puncak dan menyelami bahtera, menyelami bihar, lautan ilmu yang paling dalam. Kalau kamu sudah merasa enjoy, ya bahasa sekarang enjoy ya, sudah enak dengan metode bidayatul hidayah di dalam melatih diri, menguji hati, hatimu senang, ya, enjoy dengan itu, maka kamu sudah mengambil jalan di mana kamu menuju puncak hidayah
dan kamu mampu menyelami apa yang berada di dalam dasar laut, ilmu yang sangat dalam. Hidayah yang batin, hidayah yang berada di puncak. Kesimpulannya, bidayatul hidayah ini adalah metode di mana kamu mampu mengetahui zahir dan batinnya hidayah, dan kamu mampu mengetahui dasar dan puncaknya hidayah, di mana hidayah itu adalah buahnya ilmu. Jadi di dalam mencari ilmu, kamu itu akan mendapatkan buahnya. Buahnya itu apa? Hidayah. Nah, karena ini adalah buahnya ilmu, maka kamu harus tahu tentang hidayah ini. Bagaimana sebetulnya yang namanya hidayah? Karena kamu kalau tidak mengetahui, berarti kamu tidak tahu buahnya. Ibarat kamu menanam sebuah tanaman, kan kamu harus tahu buahnya ini nanti seperti apa. Oh, kamu menanam rambutan misalkan, buahnya ya buah yang banyak rambut-rambutnya. Rambut-rambutnya di luar, bukan di dalam. Mau di dalam gedung-gedung. Makanya kan harus tahu apa yang kamu tanam pohon itu buahnya seperti apa nanti. Walaupun kamu tidak tahu, tapi secara teori kamu harus tahu. Sehingga, oh ini buahnya. Jangan sampai kemudian kok, boleh saya ngocor. Teduh. Hei, awudu. Awudu. Dua. Awudu. Wudu. Bah. Awudu. Wudu. Kalau ini tidak bisa diketahui zahir dan batinnya. Kentut itu kan tidak bisa diketahui zahir dan batin. Hanya bisa dirasakan. Saking enaknya meresapi apa yang sudah menjadi karyanya Imam Ghazali sampai dia tertidur pulas. Sampai atok kentok. Udah. Sampai di sini ya semoga paham. Itu kalau yang dirasakan adalah kenyamanan, keenjoyan, merasa ada apa ya, chemistry. Bahasa sekarang itu chemistry. Ketika kita mentraining dengan sebuah metode, kemudian kita itu enjoy dengan metode itu, sama dengan misalkan kamu olahraga, kan pasti ada trainingnya, ada metodenya. Training yang baik itu metodenya harus jelas. Jadi misalkan ini fisik ya, masuk ke lapangan, pertama kali yang harus dilakukan adalah pemanasan, peregangan otot, supaya nanti kalau kita training tidak mudah cedera, kan kayak gitu. Sama dengan ketika kita melatih memuji hati kita untuk mengetahui hidayah, sama seperti itu. Nah, kalau kemudian yang kita rasakan adalah ada rasa nyaman, ada rasa enjoy, ada rasa ketenangan di sana, ada chemistry di sana, maka itu sudah on the track. Ya. Kita sudah berada di jalur yang benar menuju puncak hidayah. Ada di jalan yang benar untuk menyelami dalamnya lautan ilmu dan mukasyafah. Itu yang pertama. Kalau kondisinya terjadi seperti itu.
Kemudian wa in sadaqta qalbaka inda mu'akhadhatika iyyahu biha musawwifan wa bil amali bi muqtadaha mumathilan fa'lam anna nafsaka al ma'ilah ila talabil ilmi ya nafsul ammara bisu. Kalau yang terjadi ketika kamu menggunakan metode ini, metode bidayatul hidayah, ini kebalikannya yang tadi. Kalau yang terjadi adalah tidak adanya kenyamanan di sana, bahkan justru membuat kamu malas, menunda-nunda pekerjaan, tidak ada chemistry di situ. Fa'lam anna nafsaka al-ma'ila ila talabil ilmi hiya nafsul ammara bisu. Kalau yang terjadi ketika kamu menggunakan metode bidayatul hidayah di dalam menguji hati, di dalam menguji, mentraining nafsu, maka ketahuilah bahwa keinginan atau nafsu di dalam mencari ilmu itu adalah nafsu ammarah bisu. Nafsu yang cenderung menarik kamu kepada keburukan. Ini beda kondisi. Kalau yang pertama tadi, ketika kita mentraining nafsu kita, ketika kita menguji hati kita dengan menggunakan metode yang sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, kamu menemukan kenyamanan di situ. Hatimu merasa condong, hatimu merasa enjoy, ada chemistry, merasa nyaman di situ, maka itu on the track. Langkah kamu sudah benar, metode kamu sudah benar, dan kamu sudah menuju ke jalan di mana jalan itu menuju kepada puncaknya hidayah. Dan kamu berada di jalan di mana kamu mampu untuk menyelami dalamnya ilmu dan dalamnya mukasyafah. Itu kondisi pertama. Tapi ketika kondisinya berbalik, ketika kamu mentraining diri kamu, di sini kan banyak ya. Nanti dijelaskan di ada adabun naum, adabus shalah, adabul imam wal qudwah, banyak. Adabul istighath minan naum, bangun dari tidur bagaimana, adabnya wudu bagaimana. Ini adab, bukan rukun. Adab ma baina tulu'i syamsi ila zawal, adabul istighfar di sahir shalawat, adabun naum, adabus shalah, imamah. Banyak di sini. Adab di mana itu akan melatih diri kita untuk mencapai hidayah. Kemudian waqad intahabat muti'atan lisyaitanil la'in liyudalliyaka bihabli ghururihi fayastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halak. Kalau kondisinya seperti kondisi yang terakhir, kamu justru bermalas-malasan, menunda-nunda sesuatu yang harusnya kamu lakukan. Artinya di dalam mentraining diri menggunakan ini tidak ada kenyamanan, tidak ada chemistry. Hatimu tidak condong kepada apa yang metode-metode yang sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali, adabnya naum bagaimana. Justru kamu bermalas-malasan, maka gairah untuk mencari ilmu itu adalah gairah yang salah. Adalah gairah atau nafsu al-ammarah bisu, nafsu yang condong menarik kamu dalam sebuah keburukan. Di mana waqad intahadat muti'atan lisyaitanil la'in. Al-ammarah bisu, nafsu yang membawa atau menarik kita kepada kerusakan, kepada keburukan, itu biasanya lebih taat kepada syaitan. Liyudalliyaka bihabli ghururihi fayastadrika bimakidatihi ila ghamratil halak. Kamu akan ditarik oleh nafsu ammarah bisu itu
yang biasanya condong kepada syaitan, ya, ammarah bisu. Karena nafsu kita itu ada dua, ada nafsu yang kemudian membawa kita kepada kebaikan, ada nafsu yang membawa kita kepada keburukan. Nah, nafsu yang membawa kita kepada keburukan ini biasanya yang mengendalikan adalah syaitan. Maka di dalam diri kita itu ada namanya an-nafsu al-ammarah bisu, nafsu yang condong kepada keburukan. Oleh karena itu mudah sekali dikendalikan oleh syaitan. Bahkan ketika syaitan pun tidak mengendalikannya, nafsu kita mampu mengendalikan diri kita. Seperti di dalam bulan puasa. Di dalam bulan puasa itu syaitan yang menggoda kita itu disijin oleh Allah, dikerangking oleh Allah, ditahan oleh Allah, tidak boleh menggoda orang yang sedang puasa. Tapi kenapa orang yang puasa pada saat Ramadan itu banyak yang melakukan hal-hal keburukan? Disitulah perannya an-nafsu al-ammarah bisu. Maka pentingnya metode untuk mentraining nafsu kita agar supaya kita tidak cenderung dikendalikan oleh nafsu al-ammarah bisu. Maka ketika an-nafsu al-ammarah bisu ini yang mengendalikan, didampingi oleh setan dan setan yang juga mengendalikan di situ, nah, ini yang bahaya. Maka kalau itu yang terjadi, maka nafsu dan setan itu akan membawa kamu kepada kehancuran. Nah, disinilah pentingnya bagaimana mentraining diri dengan metode bidayatul hidayah supaya niat kamu tidak terjerumus kepada niat yang duniawi. Makanya tadi dijelaskan, fayambaghi qabla kulli syai' annal hidayah laha. Jadi metode ini, metode yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah adalah metode untuk mentraining diri agar supaya kita mampu mengendalikan niat kita sehingga kita mampu mencapai puncak dan mengambil buahnya ilmu. Paham apa ini? Hah? Mak bingung kok ya. Apa yang hidayah? Ada yang sampai ketiduran saking asiknya mendengarkan ini. Sampai tekan kesimpulannya adalah bahwa Bidayatul Hidayah adalah metode untuk mentraining nafsu kita, untuk menguji hati kita agar supaya kita on the track. Nah, paham maksudnya ya? Saya jelaskan lagi. Kamu ingin menjadi pesepak bola yang handal, maka kamu harus mempunyai latihan-latihan yang ada metodenya, tidak serampangan. Menggunakan main bal-balan beberapa ini online lah, hanya sekedar hobi-hobi lah. Tapi ketika kamu mempunyai tujuan khusus, misalkan ingin menjadi pesepak bola yang profesional, maka kamu harus mentraining diri kamu dengan metode. Maka kamu akan menjadi pesepak bola profesional yang berhasil. Kamu ingin menjadi seorang pebisnis yang berhasil, maka kamu harus ikut training, pelatihan. Training itu pelatihan, melatih diri, melatih skill dengan metode-metode khusus supaya kamu betul-betul menjadi pebisnis yang handal dan berhasil. Sama dengan ini, kalau kamu ingin mencapai hidayah, mampu memperoleh hidayah, di mana hidayah itu adalah buahnya ilmu, maka kamu harus mengikuti metode-metode. Salah satu diantaranya adalah metode Bidayatul Hidayah, metode yang disarankan oleh Imam Ghazali untuk melatih diri, mentraining diri, menguji hati agar supaya
di dalam mencari ilmu kita mampu mencapai puncaknya hidayah, mampu menyelami dalamnya lautan ilmu dan mukasyafah. Paham sampai di sini? Insya Allah paham. Mudah-mudahan barokah. Itu yang terpenting. Kadang-kadang kita ini ketika mencari ilmu, ketika kita belajar ilmu, itu kadang-kadang tidak masuk. Apa boleh pikirnya mandem? Orangnya ada di kelas, orangnya ada di majelis di mana kita belajar ilmu, tapi hati dan pikirannya kemana-mana. Perut lapar, waktunya sarapan. Aduh, waktunya macam-macam. Tapi dengan keikhlasan hati dan kesungguhan, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah, barokahnya para masyayikh, barokahnya para guru, barokahnya Imam Ghazali dan barokahnya kitab ini. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dan dibukakan di bidang ilmu. Allah muftah alaina futuhal arifin, amin. Saya kira cukup sampai di sini dulu untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.